Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka untuk kegiatan melatih keterampilan kita. Tapi khusus untuk siang ini kita tuh akan membahas, akan mengenal lebih jauh mengenai apa itu meronceng gitu. Meronceng. Oke, sebelumnya karena ini ada anggota baru, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Kalau perkenalkan, nama saya Maudy Podiani. Tujuan saya datang sini adalah untuk meningkatkan keterampilan teman-teman, khususnya itu di bidang ini meronceng gitu. Oke, sekarang perkenalan dari teman-teman sekalian. Boleh dimulai dari sebelah kanan. Halo, kenalin teman-teman dan Kak Mawar. Kenalin nama aku Fiandini, biasa dipanggil Dini. Aku asalnya dari Tangerang. Oke, kalau Dini selamat kenal. Boleh selanjutnya. Halo, perkenalkan aku Muhammad. Tapi aku senang kalau dipanggil Asma. Aku dari Cilegon. Salam kenal. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria, tapi dipanggil Kira dari Tangerang. Oke, halo Kira. Alhamdulillah teman-teman udah pada kenal, nanti berjalan aja untuk lebih detailnya gitu. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita melakukan lafal basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita pelajari itu bermanfaat tuh untuk kedepannya. Nah, ada yang betul belum sih apa itu meronceng? Belum tahu. Oke. Nah, meronceng itu bahasa yang lebih familiar dengan meronceng. Tapi kalau bisa bahasa ini adalah bidding. Bahasa Inggrisnya ya Kak? Iya, itu adalah kegiatan menyusun atau merangkai benda kecil seperti manik-manik. Kemudian ada kancing, biji-bijian, atau sedotan menjadi rangkaian yang bisa menjadi hiasan, bisa menjadi karya gitu, kerajinan yang kita buat. Ini juga untuk merangkai biji-bijian, sedotan, kemudian manik itu bisa menggunakan benang, kemudian bisa menggunakan tali dan juga kawat. Tapi kawat di sini tuh kawatnya yang emang sintetis, enggak kawat yang kaku gitu. Dan emang ukurannya juga lebih kecil dari kawat-kawat yang pernah kita lihat. Nah, ini juga biasanya kegiatan meronceng itu dibuat untuk menjadi gelang, kalung, gantungan kunci, atau media edukatif lainnya. Jadi sederhananya kalau meronceng itu kegiatan susun menyusun yang tadi dijelasin manik-manik, kancing, sedotan dan lain-lainnya itu untuk menjadi sebuah karya atau hiasan. Oke, sampai di sini udah paham apa itu meronceng? Paham, dia jadi nyusun-nyusun kayak gitu. Oke, good. Selanjutnya, nah ini sejarah singkat dari meronceng. Nah, meronceng itu udah ada sebelum udah ada sejak zaman prasejarah. Kalau di zaman prasejarah itu emang digunain buat perhiasan, kayak misalnya kalung, gelang, atau bisa jadi hiasan di rumah-rumah gitu kan, pintu, atau kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada tuh dulu pintu yang ada tirainya tapi pakai kerang. Bisa pakai sedotan, ya gitu. Aku pernah buat itu, tapi jelek. Oh, nah nanti coba lagi ya. Abis ini kita coba lagi. Nah, biasanya juga teknik meronceng itu digunakan oleh wanita sebagai bentuk kecantikannya atau sebagai status sosial. Nah, orang-orang yang bisa meronceng di zaman dahulu itu orang yang dari status sosialnya tinggi itu tuh mereka tuh bisa, dan memang kegiatan salah satu kegiatan emang wajib buat dilakukan itu adalah meronceng. Kayak buat nyusun kayak gelang, misalnya
dijadiin kalung dan lain sebagainya. Itu sudah singkatnya tentang melonce. Jadi melonce itu bukan ada saat ini aja di zaman modern, tapi prasejarah udah ada. Jadi orang yang melonce itu dianggapnya status kelas sosial itu tinggi atau gimana? Enggak sih, tapi biasanya emang kegiatan melonce itu dilakuin sama orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Gitu. Jadi kayak simbol nih, oh pasti bangsawan atau putih itu harus punya kegiatan yang elegan gitu gak sih? Kayak melonce salah satunya gitu. Ya kalau misalnya kita tahu mungkin di kalangan kelas atas kayak bisa harus melukis, ya kan, harus bisa nari, harus bisa ini itu. Jadi mereka tuh emang diperhatikan salah satu ini kegiatan melonce itu harus masuk ke daftar dari kehidupan mereka. Nah, terus apa sih tujuan dan manfaat dari kegiatan melonce ini? Kegiatannya manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu ada mengembangkan motorik halus. Ketika kita motorik halus adalah otot halus. Jadi kegiatan yang nggak perlu pakai otot besar, kayak lari nggak harus gitu, kayak lari loncat enggak. Tapi kalau misalnya main ini cuma pakai otot halus, yang artinya tangan kita ngerangkai kancing, kita ngerangkai kanan itu kan mengembangkan otot halus. Jadi manfaat dari meloncenya adalah mengembangkan motorik halus kita. Yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi dan kesabaran. Jadi melonce harus tinggi banget, harus konsentrasi gitu ke misalnya. Jadi kalau misalnya di melonce emang nggak ada rumus khususnya, tapi itu ada kayak kegiatan nyambung dari materi satu ke materi yang lainnya. Jadi melonce itu nggak asal-asalan, tapi nggak asal juga gitu. Itu dibutuhkan konsentrasi yang khusus. Kalau kita nggak konsentrasi, kita nggak bisa fokus, itu akan juga buat melakukan kegiatan melonce ini. Terus juga kesabaran. Nah, banyak melonce itu dari kali dua kali kita masuk manik-manik tuh. Kalau misalnya kita nggak sabar, asal masukin, otomatis tali ini ya, mungkin bagi pemula kayak nggak tahu gitu trik apa biar semakin ini nggak jatuh. Itu tuh kalau kita nggak sabar kayak asal masukin, nggak mau sabar gitu. Itu tuh bakal biar gitu loh main-mainnya, karena nggak hati-hati gitu. Mainnya dulu itu otomatis. Aktivitas dan juga imajinasi. Juga kegiatan kerajinan. Jadi kegiatan melonce ini manfaat untuk meningkatkan kreativitas. Jadi nggak ada rumus khusus kayak bikin itu pakai rumus ini, bikin ini pakai rumus itu nggak ada. Jadi itu asal ya udah sekreatif kita, kayak kita susun manik-manik, kita susun gelang, kita susun segala macam, itu tuh kreativitas kita. Semakin sering kita melonce itu melakukan kegiatan melonce, maka semakin meningkat juga kreativitas kita. Kita tahu nih, ternyata manik-manik ini cocoknya sama yang ini. Ternyata warna ini tuh bisa loh digabungin sama warna ini gitu. Dan juga media terapi dan relaksasi gitu. Kalau misalnya teman-teman nyoba, melonce ini sama juga kayak gambar gitu, butuh konsentrasi, butuh kreativitas, dan juga itu bisa menjadi media terapi. Kalau misalnya kita stres, kita lagi ngerasain udah mulai burn out tuh, kita nyoba nih buat melonce. Mau bikin gelang dari manik-manik gitu. Itu juga bisa menjadi terapi gitu. Seakan-akan kalau kita lagi melonce, itu kita fokuskan sama kegiatan meloncenya, kita fokus sama manik-maniknya, kita fokus sama benang-benangnya. Itu bisa membuat kita lebih rileks lagi, lebih santai lagi. Jadi masalah-masalah yang kita punya gitu bisa terus gitu dengan kegiatan melonce ini. Nah, yang tadi juga kegiatan juga bermanfaat bagi orang dewasa untuk mengurangi stres. Yang tadi ini bisa mengurangi stres yang kita punya dengan kita fokus, dengan kita fokus kepada dalam melonce itu, kita tuh lebih sadar, kita lebih baik, dan masalah kita tuh nggak terlalu meluas, jadi bisa mengurangi stres. Seperti itu tujuan dan manfaat melonce. Nah, ini adalah pengenalan dari bahan-bahan. Selanjutnya adalah alat dan juga bahan. Nah, ini tuh yang bakal disampaikan adalah alat dan bahan buat pemula gitu. Basicnya buat tahu, untuk basic kita buat mulai melonce gitu, kita harus tahu bahan-bahannya. Yang pertama itu ada benang dan atau tali. Yang pertama ada tali giok. Tali giok ini tuh bentuknya kayak ini, ada contohnya.
Nah, ini adalah tali giok ukuran 6 mm. Jadi biasanya nih boleh dilihat dulu ini giok. Nah, ini teksturnya ini namanya tali giok. Tali giok itu adanya ukurannya ada mulai 0,8 mm, 1 sama. Tapi biasanya kalau misalnya buat gelang, buat tali itu kayaknya yang 0 sampai 1 mm. Berapa bisa tali giok ini? Tali giok itu ada juga bentuk, ada juga jenisnya. Ada tali giok biasa, tali giok biasa, ada tali giok apa ya, agak berkilat, ada slow gitu. Iya, shimmer gitu. Jadi yang biasa, dan harganya itu kalau misalnya beli per meter 1.000 lah. Tapi kalau misalnya beli per burung itu kemungkinan 12.000 juga. Nah, ini tali giok. Jadi buat pemula itu harus tahu tali giok itu kayak gimana. Kayak gini contohnya. Selanjutnya adalah tali satin. Kalau misalnya tali giok bentuknya agak kasar, kalau tali satin itu smooth gitu, lembut dan juga di gambarnya kan agak halus gitu. Mengkilau gitu. Iya, nih ada bentuk contohnya. Nah, ini dia tali satin. Nah, boleh pegang. Oke. Iya, lebih tebal bagus. Sama sih. Kalau tali satin ini ukurannya dimulai dari 1 mm sampai 2,5 mm. Bisa gunanya buat gelang, buat kalung bisa, tapi kalau buat strap-on itu agak susah karena nanti masukin kan ke itu apa, ke casing HP. Nah, kalau misalnya gede-gede ininya, strap-onnya talinya itu susah masuknya. Jadi tali itu lebih diutamakan buat gelang. Nah, iya boleh. Ini iya tali giok yang shimmer itu agak berkilau. Selanjutnya adalah senar kawat. Senar kawat itu sebenarnya sama kayak senar elastis, kayak gini, tapi dia tuh kaku. Nah, ini kan kalau ini elastis, itu kaku kalau senar kawat. Nah, ukurannya itu mulai dari 0,8 mm. Kalau senar kawat ini mulai dari 0,4 mm, itu tipis banget, sampai mungkin ada yang lebih tebal. Tapi biasanya kalau buat yang buat perhiasan kayak gelang, kalung, cincin itu pakainya minimal 0,5. Kalau misalnya terlalu tipis dia bakal putus. Kalau terlalu tebal juga nggak bagus gitu. Ini buat benang atau tali. Ada selanjutnya itu tali elastis bulat. Nah, ini salah satu bentuk tali elastis bulat. Kenapa namanya tali elastis bulat? Karena ini dari sini tuh kelihatan bulat. Dari sini bulat. Untuk ukuran itu bervariasi mulai dari 0,4 mm sampai mungkin ada yang lebih besarnya di atas 10. Tapi biasanya kalau misalnya buat itu gelang yang elastis itu lah, gelang, cincin, kalung itu pakainya yang 0,5 sampai 0,8. Itu udah normal banget. Sama juga penggunaannya kayak sama tali giok, tapi itu gak bisa buat strap-on karena ini dia elastis ya. Kalau buat strap-on kan diangkat-angkat gitu, beban berat, masa megang menanggung beban berat HP takutnya copot gitu. Selanjutnya adalah tali non elastis atau senar. Ini kalau tali non elastis atau senar itu biasanya buat mancing. Nah, kayak gitu bentuknya. Bentuknya kayak gini, bulat. Jadi kan kalau misalnya non elastis ada tempatnya kayak gitu ya, bulatnya kecil. Kalau ini kayak gini, emang benar diputar-putar. Ukurannya sama sih kayak non elastis, itu semakin tebal semakin susah juga di apapunnya. Tipis, semakin dia kecil, ukurannya tuh lebih mudah dibentuknya buat gelang. Selanjutnya adalah tali elastis gepeng. Ini sebenarnya sama kayak tali elastis yang bulat, tapi bentuknya aja. Kalau yang gepeng ini nanti bukan bulat jadinya kayak gepeng gitu. Jadi itu yang bedain dari tali elastis bulat dan gepeng. Selanjutnya ada manik-manik. Oh ya, tambahan. Sebenarnya di tali juga ada namanya tali Korea. Kalau tali Korea itu yang biasa buat gelang itu lah, gelang hitam. Nah, itu tali Korea itu dia bentuknya kasar, tebal, terus agak mengkilat, begitu kayak satin. Tapi kan kalau satin lembut ya, elastis gitu kayak giok. Kalau ini tebal kasar gitu kalau tali Korea.
Selanjutnya adalah manik-manik. Nah, manik-manik juga banyak banget jenisnya, tapi di sini ada beberapa yang disebutin. Yang pertama itu manik kristal. Kalau misalnya manik kristal itu bentuknya tuh kayak kristal, terus dia itu warnanya transparan, terus juga mengkilat. Nah, ini namanya manik kristal. Oke, nah ada contohnya, tapi ini bentuknya bukan nggak besar. Nah, ini dia contohnya, yang ini nih manik kristal. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi mirip kayak yang kaca. Iya, kayak yang kaca ya. Bedanya apa? Sebenarnya kalau manik kristal sama manik kaca beda di bentuk. Kalau manik ini sebenarnya manik kaca, tapi manik kristal tuh mirip-mirip gitu loh. Kristal tuh agak lebar, terus agak berat gitu. Kalau kaca kayak gini, itu kayak kaca, itu kaca, tapi kristal tuh Lebih bisa kayak tebel, biasanya buat gelang nenek-nenek di ibu gitu, itu manik kristal. Terus ada mutiara sintetis. Kalau mutiara sintetis itu sama, ini kayak gini nih, tapi ini ukurannya kecil banget, yang 0,4 kayak di jarum dulu ya. itu bisa kayak gitu. Biasa dipakai buat gelang juga, gelang anak-anak, itu namanya mutiara sintetis. Nah, untuk ukurannya itu sama, maksudnya dari 0,4 mm atau kayak lebih kecil lagi, tapi biasanya kalau buat gelang itu kayak segitu sampai ukuran yang 1 atau 2 ada, seperti itu. Selanjutnya ada manik pasir. Manik pasir ada di bawah, tapi itu bentuknya kecil banget. Biasanya buat kebaya yang di baju kayak itu ya. Nah, itu kecil banget. Itu biasanya pakai jarum jahit buat masukinnya, karena kecil banget kan. Bukan masukin juga bukan pakai benang tali giok atau tali satu, tapi pakai benang jahit karena terlalu kecil. Kemudian ada manik akrilik. Nah, ini contoh dari manik akrilik. Lebih warnanya tuh lebih ke coklat-coklatan gitu. Selanjutnya ada clay. Kalau clay ini clay ada sih sebenarnya, clay itu dibentuk, ada emang orang yang jual clay tapi dia tuh bentuk sendiri, jadi ada bahannya jualnya apa. Nah, yang kayak gitu itu clay masuknya. Itu bisa buat gelang, kalau cincin juga kebesaran, gelang, kalung, strap-on. Itu untuk clay. Tapi ada kok kayak yang di cincin-cincin anak SD itu. Ada yang juga iya, dulu. tapi pakai itu ya, dia pakai Lem, nembak. pakai di sini ya. Di sini juga ya, itu bisa. Selanjutnya adalah bahan aksesoris. Nah, kalau ini tuh bahan buat membuat gelang, kalung, cincin enggak sih? Ada paku 9. Paku 9 ada contohnya sih. Sebenarnya sama kayak di gambar paku 9. Kenapa namanya paku 9? Karena dia tuh bulat berbentuk 9 itu. Nah, untuk ukurannya ada mulai dari 0,8 mm sampai 12, yang atau sampai 12 yang gede gitu, kayak gini contohnya. Nah, kayak gini contohnya. Ini nanti, nah ini sama sih contohnya, paku 9. Nah, gitu. Buat digelang, ya. Iya, buat digelang, buat dikalung. Nanti jelasin. Itu paku 9. Kalau paku T itu kayak paku payung, kayak jarum pentul itu kayak nggak ada bentuknya kayak gini. Nah, tapi dia nggak runcing kayak gini. Kumpul ya. Nah, ini paku T. Kalau misalnya paku T ini bisa buat paku 9, bisa buat paku 9. Tapi kalau paku 9 belum tentu bisa buat paku T. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya mau ini dibuat paku T, tinggal dilengkungin, ininya dihilangin, nanti dipotong, bisa dilengkungin. Jadi gitu. Paku T bisa buat paku 9, tapi paku 9 belum tentu bisa buat paku T. Kayak gitu. Selanjutnya ada kodokan. Nah, kodokan ini tuh nanti dikasih tahu juga bentuknya.
Nanti dikasih tahu juga kegunaannya buat apa. Nah ini bentukan kayak gitu kodokan aslinya kayak gini kodokan. Kemudian iya, kodokan ini tuh pasangannya nanti sama ini kokot udang. Untuk ukurannya sama, ukurannya nggak ada yang berbeda, disamain. Maksudnya nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, jadi ukurannya segitu. Itu untuk kodokan. Selanjutnya ada kokot udang. Kalau kokot udang ini buat itu loh ngaitin saya buat ada juga kan masker, strap masker ya, buat gantungan bisa, buat gelang, ngait gelang bisa, kalung bisa. Ini kokot udang. Ukurannya bervariasi, ada yang mulai dari 8 mm sampai yang besar itu 12 atau 18 itu paling gede banget. Yang sebatas itu pakai yang ukuran paling gede. Selanjutnya ada kain bulat. Kalau kain bulat ini itu ada yang besi, ada yang plastik. Ini sama kayak yang buat gantungan itu, kalau kita dibuka baru kaitin. Jadi ini lebih gampang sih. Kalau yang nggak buat gantungan itu kan ring yang buat gantungan kan harus diputar-putar dulu. Nah kalau itu nggak langsung itu kain bulat. Nah koper merica itu digunain buat udang, buat kokot aku 9. Buat kodokan. Nah, sampai ini maksudnya stopper merica sama yang bambu itu sama. Fungsinya itu bentuknya kalau merica itu bulat, kalau ini gepeng. Itu fungsinya kayak biasa benang, ini benang. Kalau pakai benang, nanti itu gepengin dikait sama benang. Kodokan nanti kodokan ini baru. Itu udah buat mainnya. Tapi banyak bahan. Selanjutnya ada jumpering itu tapi jumpering itu sama kayak yang berbelut itu buat ngaitin dari jumpering satu ke yang lainnya. Bisa juga buat dari yang naik tali benang naik ke kokot udang itu. Terus ada spacer. Ini gambarnya kayak buat membatas naik itu. Ada ada sebang jadi banyak macam. Jadi misalnya kalau mau bikin gelangnya nggak mau manik semua nih, pasti pakai SSA. Kemudian ada line extender. Kalau lantai itu kita pernah lihat kalau gelang tapi bawah yang itu biasanya ini juga sih line extender dipakai buat mengait sama jumping. Tapi emang bentuknya beda. Kalau misalnya jumping kan bulat kecil. Kalau ini lebih gepeng itu kan. Untuk ukuran juga sama, berbeda. Ada ketebalan juga sama, ada yang tebalnya itu berapa ya, 8 mm sampai ke atas. Ini juga sama, ada juga gitu, tergantung kebutuhan penggunaannya. Selanjutnya ada tang dan aksesoris. Kalau tang ini ada 3, tang jepit, tang pelintir, sama tang klok. Nah kalau tang jepit itu dia fungsinya tadi kan tuh paku 9 atau paku T itu buat dipelintir, jadi pakai itu. Jadi pakai tang itu, jadi buat dipelintirnya. Nanti dikasih contohnya. Terus tang jepit itu buat ngejepit, tang pelintir buat muter benangnya, sama tang potong itu bisa buat bisa paku 9, 7 paku T bisa buat paku 9 dan paku T. Tapi kalau buat itu pakainya tang 3-in-1. Ini contohnya tang 3-in-1 itu dia udah ikut ke jepit buat pelintir sama buat potong. Ini contohnya. Ini buat pelintir, ini buat penjepit yang ininya di tengahnya. Buat potongnya ada. Nah kita contohin tuh paku yang ini, dia udah dimasukin. Saya dimasukin. Nah ini kan paku 9. Buat dipelintir itu bisa kayak gini nih. Biasanya kalau buat belut itu pelintir dulu ke samping begini, kayak gini dari atasnya baru dipelintir. Nah kayak gitu. Ini bisa buat pelintir, bisa juga buat potong. Biasanya kalau potong pakai ini kita potong. Emang prosesnya agak lama, keras juga. Kalau misalnya ada garisnya kayak gini, itu bisa dipotong. Tuh. Nah ini dia. Jadi kalau buat pemula better pakai yang
tentang keilmuan. Jadi kalau misalnya pakai tangan beda-beda fungsi itu kan lebih boros lagi, kita nggak juga punya apa. Tapi kalau pakai yang keilmuan itu udah simple banget dan juga kayak ini contohnya. Ini harganya bervariasi, ada yang 12, ada 20, 23 dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini contohnya. Contoh dari gelang, terus telepon, ini gelang sama. Di sini tuh ada kan, kalau kelihatan di sini tuh ada kodokan. Di sini ada jam ring, di sini ada kokot udang. Ini ada ring itu loh. Sama yang panjang-panjang Skip ya. Nah, ada extender sama jam ring. Ya, di situ ada kokot udang, ada jam ring, di sini ada kodokan, di sini ada rantai extender ya. Jadi kayak gitu kegunaannya. Dan biasanya kalau yang ini juga nih buat ngelingkar-lingkar ini tuh pakainya bisa pakai paku 9. Di tengah-tengah bisa juga pakai benang elastis, tergantung kebutuhan sama tergantung maunya kita apa. Itu dia contohnya. Selanjutnya adalah praktik. Kita akan praktik membuat gelang sederhana, gelang untuk pemula. Nah, ini bahan-bahannya kita pakai tali satin. Bagian dulu, ini buat Kira, buat Mima, buat ini. Makanya pendek. Oh ini. Oke, sekarang kita bakal praktik membuat gelang yang sederhana aja. Aku ambil dulu ya. Nanti bakal dibagi satu. Oke, kita praktiknya pakai benang atau pakai tali satin yang ukuran 1. Ini karena buat pemula, jadi pakai tali yang tebal itu lebih memudahkan buat ikat-ikatnya. Kalau pakai yang tali giok itu nggak apa juga, tapi emang harus butuh kesabaran. Jadi kalian kita pakai tali satin aja dulu. Aku bagiin ya satu. Tali satinnya warna pink. Nah ini pegang yang pendek ini disimpan dulu buat nanti di akhir. Kalau dibagiin, teman-teman boleh maju di sini meja biar enggak seperti itu. Dia bagian pakai pendek-pendeknya baru biar enggak terlalu pusing. Oke, yang ini buat Tira. Ini buat Dini. Wah, ada inisialnya. Betul. Kiris. Nah, yang pertama itu ini buat rutin aja, buat praktik nanti teman-teman bebas mau kayak gimana, tapi buat praktik kita disamain dulu aja ya. Jangan lupa setelah kain itu talinya dipotong itu harus dibakar. Kenapa dibakar? Karena biar dia tuh nggak kemana-mana atau nggak merudul gitu. Kalau dibakar kan bakal stay aja kan. Nah itu tujuannya. Tali apapun kecuali tali yang sintetis senar sama non sintetis senar juga nggak perlu karena dia kan bukan dari bahan ya. Ini kayak gini tuh. Nah pertama itu harus samain kanan kirinya. Tadinya aing sih. Nah ke dalam sini ini buat jadiin tengah-tengah. Nggak masuk kak, satu aja. Satu aja. Iya. Nah, itu dimasukin ya inisialnya. Mima bisa beberapa bagian. Kalau nggak bisa warna yang tebal, saya di sana. Harus taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah udah. Nah, ini kita tarik ikat kirinya, sisi kanan dan sisi kiri. Biar oke. Kita jadi biar mana? Ini diikat langsung. Kayak itu tuh. Kanan kirinya diikat. Ini. Jadi kita buat gelangnya yang emang simpel. Gini. Tapi dipasin sama yang itu. Guys. Tuh itu. Gini, ini kayak gini. Oke. Kanan kiri. Betul. Satunya lagi diikat. Juga. Ya nggak rata. Alah, kamu nih. Tergantung sama gue. Nggak begini. Oh udah bisa. Oke, sampingnya. Diikat dulu.
Nih si Mawar. Ini bilangnya memang. Guys, udah. Kedua sama saya tadi masukin dulu maniknya, diikat lagi nanti sampingnya. Yang bintang. Bebas mau yang bintang, mau yang kerang-kerangan juga boleh. Itu diikat juga. lagi gitu. Betul. Oh my god. Kita ikat. Oh, udah bisa? Ada kesulitan? Ya, aku bantu. Kanan kirinya dimasukin. Ini kalau misalnya nggak bisa nih, dipaksa aja bisa. Bisa masuk sih. Kalau enggak, Ini kalau masuk ke lubang gue ya. nah ini masukin. Sampai juga. Diikat dulu. Begini Kak. Betul, masukin udah. Nanti diikat. Iya tuh. Biar udah sampai ke itu yang terakhir. Setelah ditaruh, Udah masuk lagi Kak. udah masuk. Masih kok masuk. Gimana bisa? Itu nggak sama. Ini tuh harus itu. Iya, karena pinternya. karena dia itu satin kan. Nah, jadi harus berhati-hati ya kalau mau. Betul. Ikannya nggak mulut loh. Bukan di mulut. Oh di pinggir. Di samping. Kamu harus kasih paham pengelola. Iya. Nah, gimana itu pakai mulut? Nah, kenapa kalau bola kayak gini tuh bagusnya pakai satin karena dia tuh tebal gitu loh, bervolume jadinya. Tuh, pakai tangan juga lembut ya Kak. Betul. Jadi pokoknya kalau rembutin. Iya. Nanti tidak ada. Nggak ada. Udah. Nah, kalau udah, oke, kita untuk win yang lain ya. Alam yang main dia doang. Ini lawan masukin aja. Selalu sini. Bisa? Bisa. Aku tinggal sama. Alhamdulillah mas saya berperbuatan. Nice. Lama. Masih yang penting. Gak mau, aku sendiri. Orang ini. Aku udah pakai baju biru putih dan bisa kerja di sampai ini. Oh, Kerja lagi ada ya. Kemarin kan pas itu pakai itu putih biru. Enggak aku batik aku. Nggak bisa kan? oke. Iklan. Itu. Buat kemarin itu ya begini. Putus apa? Tadi tergantung. Oh, udah. Jangan. Kok bagus sih? Bagus lah. Ikatnya bisa kan nggak? Bisa. Tutup nih am. Ini belum itu. Belum diikat. So, Squirrel and look to my arm. We are sailing. Sure. I Kamu think beda. apanya? Loh, gue tau berapa orang. I think it's fluent in English. Ada, teach me. Oke, udah semua. Kali udah keikat nih. Yes. Bentuknya udah kayak gini. Nanti itu kita ini buat ikat ya, buat jadiin gelang. Kita bentuk dulu kayak gini nih. Ini, dibulatin kayak gitu betul. Tapi ini kayaknya kekecilan deh benangnya. Yang tadi kecil tuh, benang kecil, nah itu. Sambung. Enggak, diikat ke sini. Ditaliin ke sini ya. Kita biasanya kayak ikat gitu. Ukurannya gimana kali, Pak? Ukuran bebas, tapi kalau saya semuanya ini kekecilan ya. Ya semuanya. Motongnya aku kekecilan. Oke, siap. Kayak gitu. Tuh. Bagian
buat ikatnya itu sebenarnya ada dua cara, tapi aku cara yang beda. Yang sebelah kanan taruh di atas tali yang ini, sebelah kanan taruh di atas tali. Kanan yang mana? Kanan, pokoknya kanan aja lah. Taruh di Atas. diikat, terus taruh Di atas tali yang bergelang. Yang kiri di bawah. Nah, yang kiri ini dimasukin ke dalam lubang yang sebelah kanan. dari bawah ya. Iya, dari bawah. Kalau yang kanan masukin ke lubang sebelah kiri dari atas. Iya. Nanti Dari atas ke bawah ya. Iya, dari atas ke bawah. Kita ulangi lagi ya. Yang kanan dimasukin ke Udah? atas, udah? Kanan. Betul. Iya kan? Coba. Like this. Next. Nah, yang ini yang kanan Dari atas. Ini di bawah. ke bawah. Sebenarnya ini bisa kayak gini langsung. Terus Yang ini masuk ke sini. gimana tadi? Yang kanan di atas, kiri di bawah. Nanti yang kanan itu masuk ke lubang kiri, yang kiri masuk ke lubang kanan. Nah, jadi kayak gini. Nah, Hanya guys. kenapa lu belajar? Aku ini yang ngerjain. Tidak kamu. Oh ini bisa di-adjust gitu ya? Iya. Ijazah itu apa? Ngami loh, ngami. Gitu. Udah jadi dong. Udah bisa dipakai kak? Belum. Ini yang Main gitu lah nanti ya. Apa? Ini harus dikunci lagi sekali lagi. Iya. Kuncinya di mana? Aktif. di mana kamu? Oke nih. Mau Kalau yang sebelah kanan tadi, yang pas pertama sebelah kanan di atas. Nah sekarang yang sebelah kiri yang di atas. Yang tadi kan kirinya di bawah, sekarang mas ini yang di atas. Kalau itunya lihat aja nih. Nah atas atau bawah? Atas. Dari tali yang ininya itu talinya di atas, berarti itu di atas. Yang ininya ini yang kanan jadi ke kiri tuh. Tali apa? Nah berarti kalau ini yang ininya yang di atas. Gimana? Mana? Terus paling yang mana yang digerakin? Yang ini. Kayak tadi contoh caranya. Nih. Nah, Di bawah. Soalnya talinya pendek. iya, talinya pendek ya. Ini kan di atas ya tadinya, yang kanan. Sekarang pindah yang kiri di sini, di atas. Karena kan dia tuh udah kebuat itu kan simpulnya. Yang ini ke bawah, ininya taruh di bawah. Masukin ke sini. Jadi yang tali kanannya masukin ke lubang yang sebelah kiri dari bawah. Tali yang kirinya masukin ke lubang kanan dari atas. Nah, jadi kayak gini. Bisa nih. Jadi gini. Kita lihat dulu misalnya ini kan udah kebuat simpulnya di sebelah kanan dari tangan aku sebelah kanan udah kebuat itu kan awalnya di atas. Yang tadi di atas, taruh di bawah. Yang tadi di atas ini di atas nih, ini taruh di atas lagi nih sebelah kirinya. Dia nanti kebuat simpul. Nah, yang ini ditaruh di bawah. Nah, kan kayak gini kan dinya tuh kayak gini. Nah, ini dimasukin ke sini, yang di atas masukin ke bawah, di lubang sebelah kanan. Nah, yang di bawah ini masukin ke lubang kiri tapi dari bawah ke atas. Jadi, jadi bisa. Nih, ini kan udah buat simpul yang sebelah kanan dari belakangku. Awalnya kan ini di atas. Nah ini nanti di bawah. Jadi yang ini kan udah buat simpul, itu dibuat simpul. Ini taruh di atas, ini taruh di bawah. Tuh. Nah ini kan jadinya. Nah yang sebelah kanan itu masuk dari bawah ke atas, jadi sebelah
dari atas. Nah, udah jadi. Oke, itu udah. Terus ini kan udah nih harus potong ya. Iya, nggak apa sih juga harus potong. Nah, biar si gelangnya itu pas ditarik nggak kemana-mana, ujung ininya harus diikat dulu. Bisa ikatnya bubar ya, kalau udah bubar nggak bisa nyambung ya. Jangan jalan. Iya nih contohnya saya punya kaki ya. Kita ikat dulu ininya. Ini sebenarnya tali kecil sih, harusnya yang Ikat biasa. Ikat biasa. Di ujung aja. Tuh kayak gini. Yang paling gelap ya. Aku ikut lagi sekali lagi. Kalau yang kemarin ya, Aku ikut sekali. Oh enggak, kok udah bagus sih. Ininya yang paling gelap. Iya. Mana? Ini paling gelap kayak gini. Oh itu. Iya ya. Nah samping ini juga. Tun. Samping. Oh, tadi bilang yang diikut ya? aku kan susah di bidangnya ya. Nah makanya itu tujuan dari apa ya? Meronci itu kan melatih kesabaran kita. Nah ini udah kan? Nih pokoknya ini udah. Aku mau pakai cara punya Ujungnya ya? Ujungnya kayak gini. Oh, Nah. udah. Ininya yang panjang Udah. Ini kita bakar dulu. Kita bakar dulu. Nih. Biar apa ada bakar? Tadi biar nggak buru-buru tuh. biar nggak apa. Nah, tuh kita ikat dulu ininya. Bisa kita bakar. Nah, kalau udah bakar tuh udah ke itu loh, ke kunci. Oh, bakar kunci. Nah, yang ini, yang sisanya ini tuh kita bisa potong. Nih kita udah nih, udah mau pakai dua aja. Kita bisa gunting, ini gunting kok. Ini punya Mila ya. Tapi jangan mepet banget, nanti bakal dibakar juga kan. Yang buat ngikat aja tuh yang sama. Nah kalau dia nggak bakar kan ada serat-seratnya gitu kan. Kita bakar. Bakar. Gitu. Enggak. Nah ini kalau kayak gini tuh udah kunci dianya. Tapi jadinya ini Iya, karena tadi terlalu dekat. Bisa pakai hitam tapi jangan terlalu dekat. Yang samping ini juga kita gunting. Boleh. Bakar. Langsung ditempel saja nih. Itu biar dia itu nempel sama pengikatnya. Ini kan kalau juga ini nanti yang lagi ini Terus kalau ininya dipotong aja biasa. dia dipotong nih, ini kan dipotong kan kayak gimana nih, nanti dibakar. Enggak yang ya boleh. Ini buat kali gelap. Oh buat ya. Nah dibakar. Udah. Tuh jadi gini dia nggak kemana-mana, kunci. ukuran potongnya sih yang bebas. Bebas tapi jangan terlalu dempet. Iya karena terlalu dekat. Udah dia jadi gelang. Modal kalah kan. Ini biar lemes ya. Aja gunting Angkringan. Biar lemesnya kena air. Kalau dia kena air lemes nanti. Aku udah jadi nongkrong ya. Ini yang paling tambahannya mepet banget. Jangan mepet banget, nanti udah kasih ini lebih dikit lagi. Ini buat gimana ya? Ini buat bandul bisa, buat bandul. Tapi karena warnanya terlalu hijau, kayaknya kalau buat orang dewasa agak malu ya pakainya. Ini keren.
nggak gengsi banget. Ih, itu emang selain itu yang Bucin. Iya. main aneh. So kalau mau udah enggak? Enggak sih. Berarti Amira. Ada bayangnya 45. Udah sejam kok. Ini udah 15 menit. Yang tadi Matiin dulu atau enggak? Nggak usah. Yang tadi tuh ini, tadi kan 10, 20. enggak pulang sampai harusnya ya. Oh, udah sampai bergobrol di 20 tambah 15 udah apa? 35 terus tambah yang semenit gitu. Oh iya iya. Semenit. Nanti berarti aku tag lagi ya yang buat. Iya, yang kayak gitu. Udah. Terus kan tadi yang ngiket-ngiket itu kan kurang jelas tuh ngiketnya Mawar. Kamu bisa buat video lagi cara ngiketnya. Heeh. Ini aman berapa? Ini kalau misal suaranya kepotong-potong Mawar, Ya, kamu bisa voice over tau. Iya, pasti kan. Bakal copot nggak? Harusnya diikat ya. kalau di nanti coba. Iya, kita bilang baru. Dia kaku, tapi kalau biar nggak kaku dikasih air, bisa pas mandi pakai. Ini emang settingannya nggak bisa nyata ya. Nggak tahu. Dua. Iya. Kan soalnya potong. Ada buat. Kalau buat jepit doang bisa. Oke, udah jadi. Oke teman-teman, karena praktiknya udah, aku harap pembelajaran kali itu bisa menambah kreativitas teman-teman, bisa punya pengalaman baru. Dan nanti nih kalau suatu hari mau nyoba hal baru, aku punya video udah tahu basicnya. Maksudnya adalah melakukan cek gitu. Sekali lagi terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Kasih juga Kak. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Amin. Oke. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berselawat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia final dari membuat gelang manik-manik. Gimana? Udah. Udah.